Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarkul Huda, NIM 2017-023-0012. Di sini saya akan mempresentasikan tentang soal-soal ujian akhir semester teknik tegangan tinggi. Yang pertama, komponen-komponen pada gardu induk, yaitu pembagi tegangan kapasitor atau CC, merupakan kapasitor yang digunakan untuk pengukuran tegangan, transmisi, dan rel daya. Yang kedua, trafo tegangan atau PT, merupakan trafo satu fasa berfungsi untuk men-step down-kan tegangan sistem ke tegangan rendah untuk alat ukur, seperti untuk alat ukur, lampu indikator, relay, dan alat sinkronasi. Yang ketiga, trafo arus atau CT, digunakan sebagai pengukuran arus yang besarnya ratusan ampere dan arus yang mengalir dalam jaringan tegangan tinggi. Selanjutnya, yang keempat, filter frekuensi tegangan tinggi atau LT, digunakan untuk menghilangkan harmonisa pada sistem transmisi arus arah. Yang kelima, saklar pembumian atau ES, digunakan untuk mentanahkan bagian yang aktif selama pemeliharaan atau pengujian. Yang keenam, pemutus daya atau CB, merupakan alat proteksi saat terjadi gangguan untuk mencegah terjadinya kerusakan pada peralatan dan untuk mempertahankan kestabilan sistem. Yang ketujuh, pelindung tegangan tinggi atau LA, digunakan sebagai pengaman tegangan lebih akibat sambaran petir atau surja hubung. Yang kedelapan, trafo daya, digunakan sebagai menyalurkan daya dari generator yang bertegangan menengah ke transmisi yang bertegangan tinggi, dan atau untuk menyalurkan daya transmisi menuju ke jaringan distribusi. Yang kesembilan, konduktor, untuk menyalurkan arus dari suatu bagian lain dan juga untuk menghubungkan bagian-bagian yang dirancang bertegangan sama. Yang ke-10, isolator, yang berguna untuk mengisolasi konduktor dengan konduktor lain maupun konduktor dengan bagian peralatan yang terhubung secara listrik dengan tanah. Selanjutnya, cara pengendalian tekanan medan elektrik pada tegangan tinggi dengan menata bagian-bagian peralatan yang membentuk susunan elektroda sedemikian rupa sehingga tekanan medan elektrik pada sistem isolasi menjadi berkurang. Lalu, untuk menghemat isolasi dengan menambahkan elektroda perata tegangan pada peralatan untuk meratakan distribusi tegangan pada sistem isolasi peralatan. Selanjutnya, sistem pendingin pada peralatan tegangan tinggi. Pada kabel, inti kabel dibuat berbentuk pipa hollow konduktor, dan bagian dalam pipa dialiri air pendingin atau memasukkan kabel ke dalam suatu pipa yang dialiri air pendingin. Dan pada trafo, pendinginannya menggunakan minyak, dan minyak juga sebagai isolasi pada trafo. Minyak akan disirkulasikan menggunakan radiator. Selanjutnya, penyambungan kabel tegangan tinggi. Penyambungan kabel pada tegangan tinggi harus dilakukan dengan suatu peralatan yang disebut penyambung tegangan tinggi, yaitu suatu peralatan yang dirancang khusus untuk menyambung antar konduktor pada peralatan tegangan tinggi. Selanjutnya, ionisasi, deionisasi, dan emisi merupakan salah satu proses terjadinya busur api dan padamnya busur api pada pemutus daya. Ionisasi adalah pelepasan elektron dari ikatan atom netral menjadi elektron bebas, dan deionisasi adalah peristiwa bergabungnya elektron bebas dengan suatu ion positif yang akan dihasilkan suatu molekul netral.
Dan emisi adalah peristiwa pelepasan elektron dari permukaan suatu logam menjadi elektron bebas di dalam gas. Selanjutnya, proses terjadinya korona. Terjadinya korona jika kontak pemutus daya dipisahkan, maka beda potensial di antara kedua kontak akan menimbulkan medan elektrik di sela kontak tersebut. Arus yang mengalir melalui kontak akan memanaskan kontak pemutus daya, sehingga ketika kontak membuka pada permukaan kontak terjadi emisi termal. Medan elektrik di mana kontak menimbulkan emisi medan tinggi pada permukaan kontak yang beraksi pada katoda. Kedua peristiwa emisi ini menghasilkan elektron bebas yang sangat banyak dan bergerak menuju kontak yang berperan sebagai anoda. Seperti pada gambar di bagian kiri ini kontak tetap dan sebagian kanan kontak bergerak. Ketika kontak bergerak menjauhi kontak tetap akan terjadi korona karena perpindahan elektron yang tiba-tiba. Selanjutnya, cara penanganan korona yaitu meniupkan udara ke sela kontak sehingga busur api mengalami pendinginan dan partikel hasil ionisasi terdorong menjauhi kontak. Lalu menyemburkan minyak atau gas isolasi untuk mendinginkan busur api sehingga proses rekombinasi semakin besar, atau memotong busur api dengan tabir isolasi atau logam, atau membuat medium pemisah kontak dari bahan gas elektron negatif sehingga elektron bebas tertangkap. Selanjutnya, jenis-jenis pemutus daya. Yang pertama, pemutus daya udara atau air circuit breaker. Ketika kontak dipisahkan, busur api terbentuk pada bagian bawah kontak. Panas yang timbul membuat temperatur di bagian bawah meningkat. Aliran udara mendorong busur api bergerak ke atas sehingga busur api padam sebelum mencapai tanduk. Yang kedua, pemutus daya dengan minyak atau oil circuit breaker. Ketika kontak terpisah, busur api akan terjadi di dalam minyak sehingga minyak menguap menghasilkan gas hidrogen dan menimbulkan gelembung gas yang menyelubungi busur api. Gas hidrogen bersifat menghambat produksi ion sehingga membantu pemadaman busur api. Yang ketiga, pemutus daya udara tekanan atau air blast circuit breaker. Dengan medium pemadaman menggunakan udara kering, bersih dan bertekanan tinggi. Karena medianya yang digunakan adalah udara, maka resiko terbakar sangatlah kecil. Ketika kontak terbuka, maka udara kering akan langsung ditekan menuju sela-sela kontak agar busur api lekas hilang. Selanjutnya, pemutus daya vakum atau vakum circuit breaker. Medium pemadaman menggunakan vakum antara 10⁻⁷ sampai 10⁻⁵. Jika kontak dibuka dan menimbulkan busur api dalam perjalanan menuju anoda, elektron-elektron bebas ini tidak menemukan molekul udara sehingga tidak terjadi ionisasi. Akibatnya di sela kontak tidak ada penambahan elektron bebas dan busur api padam. Yang terakhir, pemutus daya isolasi SF6. Prinsip kerjanya sama dengan pemutus daya udara tekan dan minyak. Namun medium pemadaman menggunakan gas SF6 yang pada posisi kontak tertutup bertekanan kurang lebih 2,8 kilo-centi. Selanjutnya, jenis-jenis konduktor telanjang. Konduktor
terlanjang ada 4 jenis, yaitu konduktor batang, kawat pilin, konduktor rongga, konduktor berkas. Konduktor batang digunakan pada panel daya dan kawat pilin digunakan pada jaringan distribusi dan transmisi. Untuk konduktor rongga dan konduktor berkas digunakan pada transmisi tegangan tinggi, sedangkan konduktor berongga yang juga digunakan pada kabel yang mengalirkan arus besar. Ciri-ciri kabel bertegangan tinggi. Pada umumnya kabel tegangan tinggi berinti tunggal dan berinti 3. Bahannya terbuat dari pilihan serat tembaga dan aluminium. Bentuk penampangnya tidak berupa lingkaran, tetapi berbentuk sektoral agar diameter luar yang tetap diperoleh luas penampang inti yang lebih besar. Kegunaan dari arrester kawat tanah pada tegangan tinggi berfungsi untuk melindungi peralatan yang dilindungi. Pada keadaan normal, arrester berperan sebagai isolasi atau idealnya tidak mengalirkan arus dari jaringan ke tanah. Jika suatu tegangan impuls tiba pada terminal arrester, maka arrester segera berubah menjadi penghantar yang mengalirkan arus impuls ke tanah sehingga amplitude tegangan lebih tidak menuju peralatan yang dilindungi. Sekian dan terima kasih. Maaf jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.